Perlu kami sampaikan bahwa wilayah pengawasan Bea Cukai Marunda itu meliputi Kota Madia Jakarta Utara, Jakarta Barat, serta Kepulauan Seribu. Nah, hasil penindakan dan pengawasan kita terhadap barang kena cukai ilegal selama tahun 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 terhadap barang kena cukai yang pertama hasil tembakau atau masyarakat mengenalnya sebagai rokok ilegal, kami berhasil mengamankan sebanyak 8,2 juta batang rokok ilegal. Kemudian yang kedua, barang kena cukai minuman mengandung etil alkohol atau kalau masyarakat mengenalnya sebagai minuman keras atau minuman beralkohol. Sampai pada periode tersebut kami berhasil mengamankan sebanyak 1.600 liter dengan total kerugian negara terhadap kedua jenis barang tersebut sebesar 9,3 miliar rupiah. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Marunda sebulan yang lalu, yaitu penindakan terhadap barang kena cukai berupa rokok dan minuman mengandung etil alkohol atau miras. Awal mulanya kita mendapatkan informasi akan adanya pengiriman barang cukai ilegal berupa rokok dan minuman keras yang menggunakan jasa ekspedisi. Selanjutnya, kami melakukan penelusuran atas asal barang itu dan kami mendapatkan informasi akan ada pengiriman barang ilegal tersebut menggunakan minibus, dan selanjutnya kami melakukan intercept atau penangkapan terhadap minibus tersebut dan melakukan pengembangan. Akhirnya kami dapatkan adanya 2 rumah yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan BKC ilegal tersebut. Kemudian selanjutnya kami melakukan penindakan dan mendapatkan BHP barang hasil penindakan berupa rokok ilegal dan miras di 2 rumah tersebut. Kemudian tim melakukan pengamanan terhadap barang bukti tersebut dan membawa orang-orang yang menguasai barang tersebut untuk dibawa ke kantor Bea Cukai Marunda. Modus yang digunakan cukup beragam ya. Ada yang memang hasil selundupan dari impor, ada juga yang memang produksi dalam negeri, yang memang wilayah Jakarta Utara ini selain sebagai tempat distribusi atau pemasaran juga sebagai tempat tempat transit rokok ilegal yang diproduksi mungkin dari daerah lain kemudian dikirim ke daerah lain melalui wilayah kami, dan kami cukup sering melakukan penindakan di jasa pengiriman maupun di distributor seperti itu, dan itu cukup banyak ya kita dapatkan di situ selama tahun 2025 ini. BKC adalah barang kena cukai yang tidak dilekati oleh pita cukai sesuai dengan ketentuan. Setelah kami melakukan penelusuran dan pengembangan, dapat diketahui bahwa sebenarnya barang itu adalah berasal dari Tiongkok. Pengendalinya ada di Tiongkok. Karena memang barang kena cukai ilegal ini sangat menggiurkan ya, keuntungannya itu kalau dari masyarakat pasti harga jualnya atau harga belinya itu pasti lebih murah dibanding dengan rokok ilegal atau minuman ilegal, dan untuk dari sisi pedagang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, lebih banyak seperti itu. Jadi cukup menggiurkan untuk masyarakat, dan kami sebenarnya juga tidak putus-putus melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, baik di on the spot di lapangan, di tempat-tempat distribusi, di lapak-lapak, di toko-toko, maupun melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam setiap kasus penindakan cukai, kami berpedoman pada pasal 54 dan 56 Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995, Junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Junto Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, bahwa setiap tindak pidana cukai itu memungkinkan diselesaikan dengan cara ultimum remedium. Ultimum remedium adalah prinsip dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukuman pidana adalah salah satu pilihan terakhir dalam upaya penegakan hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa UR itu adalah penyelesaian yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi anggapan bahwa UR adalah proses negosiasi antara pelaku dan petugas bea cukai itu adalah sesuatu anggapan yang tidak benar. Mekanisme penetapan UR itu didasarkan atas barang bukti
sanksi dalam penindakan, di mana besarnya UR adalah dihitung 3 kali dari nilai cukai hasil penindakan tersebut. Yang menyebabkan barang kena cukai ilegal itu masih marak, kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen, masyarakat pastinya tergoda untuk memilih rokok ilegal, selain karena harganya murah, karena tidak membayar pajak dan cukainya. Itu juga untuk kondisi saat ini sepertinya agak lebih mudah didapatkan. Kemudian untuk dari sisi produsen, selain biaya produksi yang murah juga keuntungannya lebih besar karena tidak membayar pajak dan cukainya, seperti itu. Tapi kami selaku pengawas dan kami dari Seksi Penyuluhan dan Demokrasi telah melakukan upaya-upaya berupa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik on the spot di toko-toko, di lapak-lapak, di warung-warung, maupun kami koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.